Pada kepercayaan masyarakat Jawa, awal bulan Muharram disebut juga sebagai malam satu suro. Tanggal ini juga kerap diwarnai dengan mitos satu suro. Menurut sumber, nama suro tercipta oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma sejak kerajaan Mataram Islam. Kisah Malam Satu Suro. Tahun Baru Islam atau dapat disebut juga dengan Satu Muharram adalah momen yang penting bagi umat Islam untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pada kepercayaan masyarakat Jawa, awal bulan Muharram disebut juga sebagai malam satu suro. Tanggal ini juga kerap diwarnai dengan mitos satu suro. Menurut sumber, nama suro tercipta oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma sejak kerajaan Mataram Islam. Legendanya, kalender Saka yaitu kalender Jawa dan Hindu ingin diubah oleh Sultan dengan tujuan untuk bisa sama dengan penanggalan Islam. Sultan bermaksud untuk menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat berbeda keyakinan, yakni penganut kejawen dengan putihan. Selama ini, malam satu suro dikenal sakral dan penuh aura mistis. Mitosnya malam satu suro merupakan lebaran untuk makhluk gaib. Terdapat sebuah mitos bahwa malam satu suro menjadi malam buruk dalam satu tahun. Bahkan malam satu suro dikaitkan dengan penampakan dan gangguan dari makhluk halus. Di Indonesia, berbagai banyak cara yang dilakukan untuk memperingati satu Muharram atau malam satu suro. Misalnya seperti berdoa dan menyantuni anak yatim. Ada pula yang melakukan pawai obor di beberapa daerah dan di masyarakat merayakan malam satu suro. Di beberapa daerah terdapat berbagai macam ritual dalam menyambut malam yang disucikan. Beberapa masyarakat mengadakan padusan, yakni mandi bersama di sungai sebagai cara untuk membersihkan diri dari aura negatif dan bersiap untuk tahun yang baru. Selain itu ada kegiatan seperti lek-lekan atau tidak tidur semalaman. Ada juga kegiatan tudurani yaitu perenungan diri sambil berdoa. Tirakatan hingga selamatan dengan menyajikan aneka sesaji juga akan dilakukan. Ritual tersebut dilakukan di tempat yang dianggap sakral seperti gunung atau petilasan raja-raja yang juga akan ramai dikunjungi. Kegiatan yang wajib untuk dilakukan di bulan Suro ini adalah mencuci keris. Mencuci keris pada bulan Suro ini agar tahun yang akan datang diharapkan lebih baik lagi. Legendanya ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada malam satu suro. Yang pertama, mengadakan pesta pernikahan. Jika pada malam satu suro mengadakan pesta pernikahan, dipercaya keluarga akan mendapatkan nasib buruk. Selain mengadakan pesta pernikahan, di malam satu suro, masyarakat tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah. Legenda mengatakan, jika melanggar, kesialan dan hal buruk akan datang menimpa. Meski sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masih meyakini bahwa pada malam satu suro, arwah leluhur mereka akan pulang ke rumah. Maka dari itu ada larangan untuk keluar rumah pada malam satu suro, karena untuk menyambut arwah leluhur yang datang. Pada malam satu suro juga tidak diperkenankan untuk pindah rumah. Sebagian orang percaya pada malam satu suro,
untuk tidak melakukan pindahan rumah, lantaran dianggap bukan hari baik. Serupa dengan pantangan bepergian, jika melanggar akan mendapat kesialan. Mitos lainnya pada saat malam satu suro adalah tidak boleh banyak bicara. Mitos ini juga disebut dengan tapa bisu. Saat mengikuti ritual tapa bisu, yakni orang-orang mengelilingi benteng keraton Yogyakarta, orang-orang sangat dipantang untuk berbicara satu kata pun. Makan, minum, serta merokok juga sangat dilarang pada saat melakukan tapa bisu. Mitos yang tak kalah menyeramkan pada saat malam satu suro adalah makhluk halus bergentayangan. Pada malam satu suro ini identik dengan pestanya makhluk halus, sehingga mereka akan keluar di malam yang dikeramatkan ini. Kisah malam satu suro ini diangkat menjadi sebuah film di Indonesia. Film ini menceritakan tentang apa yang terjadi setelah menikah di malam satu suro. Terdapat kisah yang pernah terjadi di malam satu suro. Ada 3 orang mahasiswa yang sedang berkumpul di kamar kos-kosan salah satu dari mereka. Ada satu anak, sebut saja Melati, yang jarang sekali bertegur sapa dengan mereka. Tiba-tiba menghampiri dan meminta izin untuk bergabung bersama dengan mereka. Si Melati merasa takut di kamar sendiri. Melati mengatakan bahwa malam itu adalah malam satu suro. Tradisi di keluarga Melati pada saat malam satu suro adalah melakukan ritual pencucian keris. Ayah Melati baru saja meninggal awal tahun kemarin, dan ibunya tak bisa membiayainya pulang untuk melakukan ritual. Melati juga mempunyai kepercayaan bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Rambutnya tidak pernah dipotong sejak kecil. Pernah sekali waktu ayah Melati menyuruhnya memotong rambut. Namun setelah rambut Melati dipotong, mendadak dia sakit keras sampai dokter pun tidak berhasil mendiagnosa penyakitnya. Akhirnya, Melati dapat disembuhkan berkat bantuan paranormal. Melati bercerita sejak malam dia gelisah dan tidak bisa tidur. Biasanya di malam satu suro, Melati dan ayahnya mencuci keris pusaka. Sejak semalam dia terus memikirkan keris yang seharusnya dimandikan pada malam satu suro. Salah satu dari mereka dianugerahi kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Ia melihat seekor buaya yang sangat besar menempel di punggung Melati. Kamar tempat mereka berkumpul pun mendadak ramai dengan makhluk halus. Tidak hanya itu, ada sosok hitam besar yang menghampirinya. Saat itu pukul 11, ia mendengarkan ada yang berbisik untuk segera tidur. Jika mereka masih berkumpul, bisa membahayakan salah satu dari mereka. Mereka akan kerasukan arwah. Setelah mengatakan hal itu, sosok besar tersebut pun menghilang. Terlepas dari tujuan ritual atau anggapan suci maupun angker dari malam satu suro ini, kegiatan itu memiliki makna spiritual dan menjelaskan secara jelas tentang sakralnya malam tersebut. Ini sebagai tanda bahwa masyarakat Indonesia masih memegang erat kebudayaan dan tradisi.